Sudah lama nggak bikin vlog ya, mudah-mudahan kita coba mau bikin vlog cara menggunakan manual kipas radiator. Manual kipas radiator ini berfungsi kipas radiator ini kan fungsinya bisa kita nyalakan kipas radiator secara manual fungsinya. Jadi biasanya kipas radiator itu nyalanya otomatis ya, biasanya karena di-trigger oleh suhu mesin yang suhu air radiator yang masuk ke dalam mesin dan di sensor oleh sensor suhunya. Kemudian setelah sensor suhunya mencapai suhu aktivasinya sekitar 90 derajat ya, itu dia akan memberikan feedback. Sebetulnya bukan memberikan feedback, tahanan di dalamnya berkurang sehingga resistansinya berkurang dan akhirnya resistansinya menjadi nol, sehingga arus dari api nyambung ke kipas radiator, mengakibatkan kipas radiator nyala. Itu semua diatur oleh relay ban radiator. Nah, itu motor-motor yang sudah mulai berumur ya, sudah mulai memasuki masa ya di atas 5 tahun lah. Itu kadang-kadang kipas radiatornya itu sudah mulai bermasalah. Nah, kipas radiator ini di dalam motor Pulsar 200 NS ini sangat-sangat vital. Bukan hanya di motor ini ya, semua motor yang memiliki radiator termasuk mobil, kipas radiator ini sangat-sangat vital. Karena fungsinya adalah menjaga suhu mesin agar tidak melewati, tidak overheat, dan untuk melepaskan panas dari mesin yang masuk ke air radiator, kemudian ditiup oleh kipas atau ditiup oleh angin yang menerpa kisi-kisi radiator pada saat motor ngebut jalan kencang. Nah, setelah itu panasnya terbuang, air radiator yang masuk dari bagian atas akan mendingin di bagian bawahnya dan kemudian masuk kembali ke dalam mesin, memanas, turun ke kipas radiator, di pompa kipas radiator di paling bawah, dipompa lagi ke atas dan berputar terus. Nah, baling-baling radiator dalam ya, bukan radiator ya. Ban radiator itu ada perbedaannya ya. Yang kipas air radiator itu ada di dalam mesin, sementara ban radiator yang kita gunakan untuk manual ini itu adanya di belakang kisi-kisi radiator tersebut. Di belakang kisi-kisi radiator tersebut. Nah, pada saat motor jalan kencang kayak gini nih, ini jalan lancar ya. Ini angin yang menerpa radiator yang akan mendinginkan air radiator dan kemudian masuk kembali ke dalam mesin yang panas dan menyerap panasnya dari mesin yang panas turun ke
pompa radiator yang di bawah diputar oleh baling-baling radiator yang baling-baling air radiator, dan kembali naik ke atas, masuk ke radiator paling atas, inlet radiator paling atas, dan turun ke kisi-kisi radiator dan didinginkan, bisa dari hembusan angin yang menerpa motornya ya, karena motor ngebut kencang, atau kalau motornya lagi macet parah, tidak ada angin yang masuk, sensor suhu akan men-sense suhunya sampai ke titik kerjanya. Karena airnya memanas kan, airnya memanas, sensor suhu radiatornya bekerja, dan akhirnya kipas radiator nyala. Nah, itu yang otomatis, kipas radiator otomatisnya nyala. Nah, bagaimana dengan manual kipas radiator ini? Manual kipas radiator ini kita dapatkan dengan cara jumper kaki-kaki relay van radiator, sehingga bisa memudahkan kipas radiator itu untuk dinyalakan secara manual. Kipas radiator nyala manual. Nah, jadi pada keadaan tertentu ya, kita masuk dalam keadaan macet parah ya, itu kan kipas hanya mengandalkan pembuangan panasnya, hanya mengandalkan kipas radiator ini kan. Nah, sementara karena satu dan lain hal ada permasalahan di kipas, entah kipasnya sudah mulai karatan dalamnya, entah kipasnya sudah mulai berputar tapi lemah, entah kipasnya bahkan sudah mati. Nah, nanti hasilnya sama tuh, motor overhead. Nah, motor overhead ini akan memicu motor untuk CDI-nya lock ya. Memicu CDI-nya lock. Jadi karena CDI-nya terkunci ya, si motor ini akan mogok ya, bahasa gampangnya mogok. Dia akan berebet. Setelah itu tiba-tiba dia akan mati dia tuh. Nah, kalau orang bilangnya mogok. Nah, jadilah kita problem di tengah jalan kan. Nah, untuk menghindari itu ya, caranya adalah dengan mengaktifkan kipas radiator. Normalnya ini motor kalau dinyalakan sekitar 10 menit tanpa jalan, itu kan motor memanas tuh. Motor akhirnya panas, mesinnya, air radiatornya berputar, masuk ke isi radiator tapi nggak ada pembuangan panas, sehingga suhunya naik sampai ke titik kerja dari suhu radiator, sensor air radiator. Nah, setelah suhunya tercapai, si sensor akan memerintahkan kipasnya untuk berputar. Nah, ini soalnya. Ini kalau udah kena macet kayak gini nih, agak nggak ada angin masuk nih, biasanya kipasnya muter nih, kipas muter. Tapi untuk mengantisipasi, kita nyalakan kipas radiatornya manual seperti ini. Ini kipasnya jalan nih sekarang. Nah, kalau udah kencang lagi, matiin lagi. Nah, berdasarkan pengalaman dari vlogger yang pernah kita dapat informasinya dari vlogger India ya, waktu itu kipas ini akan nyala jika di gigi rendah dan kecepatannya rendah ya. Jadi kalau dia dalam kecepatan rendah pun, itu artinya lebih banyak angin yang masuk, lebih banyak panas yang dipasang oleh mesin daripada angin yang bisa membuang panas radiator itu, panas dari air radiator itu. Akibatnya
secara resultan panasnya naik. Panas suhu air radiatornya naik. Nah, karena naik, tercapailah keadaan sensor suhu radiatornya bekerja, dan jika dalam keadaan normal itu si kipas radiator akan membuang panas dari air radiator. Nah, selanjutnya pada keadaan macet seperti ini nih, angin tidak banyak masuk. Nah, ini kalau kipasnya normal sebetulnya sih nggak ada masalah, tapi pernah kejadian dulu itu kipasnya ngadat-ngadat gitu. Jadi untuk antisipasinya kita bikin kipas radiator seperti ini. Nah, apa keuntungannya kipas radiator seperti ini manual? Kalau kita bikin dari jumperan kipas radiator itu sistem otomatisnya tetap jalan, dan sistem manualnya kita bisa menggunakannya, tetap kita bisa gunakan. Jadi kalau kita biarkan nih sensor suhunya sampai ke aktifnya, secara sensor suhunya akan aktif dan dia akan membuang panas. Tapi supaya kita yakin pasti gitu, jadi kita nyalakan aja manual ini. Kalau kayak gini nih, insya Allah sih motor tidak akan overheat karena panasnya udah langsung dibuang oleh kipas secara manual. Itu udah jalan lagi, dia lagi. Nah, itu sih ininya. Setelah bicara menggunakan kipas sensor radiator ini, sensor manual radiator. Ini kan macet panjang nih. Nah, angin udah mulai berkurang karena motor mulai melambat kan. Nah, ini normalnya si motor-motor yang ada radiatornya ini, itu kipasnya akan mulai nyala itu. Nah, karena mulai nyala itu pertama si pas kena lampu merah berhenti total ya, itu bisa mengakibatkan motor panas. Beda dengan motor-motor yang pendinginannya udara, nggak pusing-pusing ya, tinggal dibiarin aja dia dingin sendiri dari udaranya. Namun karena motor ini menggunakan sensor dari kipas radiator, nah, kita buat ngakalinya pakai yang manual tadi. Nah, tidak sampai macet parah. Macet parah nih, kita nyalain lagi. Jadi itu kita bisa memastikan panas radiatornya manual kita buang, dan kita matikan lagi kalau udah nyala. Biasanya juga setiap kali habis ngebut tiba-tiba ada lampu merah, nah itu kipasnya nyala tuh. Karena apa? Karena pas saat ngebut itu mesin kan dipasok panasnya tuh, dipasok api pengapian besar untuk mengejar kecepatan tinggi. Kalau dipasok tiba-tiba berhenti lampu merah, mesin udah mulai memanas. Pada saat itu air radiator terjebak dalam keadaan panas. Jadi untuk membuangnya perlukanlah kipas radiatornya untuk nyala, untuk membuang panas yang ada dari air radiator tersebut. Nah, ini macet lagi.
kali-kali motornya enak.